Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bab 2 penulisan sejarah dan historiografi. Nah, dalam pengembangannya tentang ilmu sejarah, penelitian, dan historiografi. Ini punya tujuan. Tujuannya adalah bagaimana untuk memahami langkah-langkah penelitian sejarah. Yang kedua, memahami tentang historiografi tersebut. Karakternya yang harus dikembangkan. Proses, ketekunan, kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, bersikap kritis. Kata kuncinya, penelitian sejarah, pengumpulan sejarah, atau pengumpulan data, heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional. Kemudian, ada 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Ini yang berkaitan dengan penulisan sejarah dan historiografi. Nanti Anda diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda susun. Berikutnya, pengertian penelitian sejarah. Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga terjadi pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, atau hukum. Kemudian, masih dalam pengertian penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Langkah-langkah penelitian sejarah antara lain adalah metode sejarah, merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber sejarah dan peninggalan masa lampau dalam rangka menghasilkan gambaran yang benar tentang peristiwa tersebut. Langkah-langkah penelitian dalam metode sejarah meliputi yang pertama adalah pemilihan topik. Kedua, pengumpulan sumber-sumber atau data heuristik. Ketiga, verifikasi atau kritik sejarah. Keempat, interpretasi. Yang kelima adalah terakhir penulisan atau historiografi. Ini menurut Kunto Wijoyo. Berikutnya, tujuan metode sejarah. Untuk memperoleh hasil penelitian yang bermutu serta dapat diakui dan dipercaya oleh masyarakat. Proses metodologinya atau metodologis, langkah-langkah atau proses yang digunakan di dalam mencari dan menemukan jalan menuju kebenaran sejarah. Kemudian kemampuan metodologis, kemampuan menjalankan proses, menemukan kebenaran secara yang juga menentukan. Jadi kebenaran sejarah juga menentukan kredibilitas dan dapat dipercaya atau tidak oleh si peneliti. Kemampuan teknis. Kemahiran peneliti menjalankan tiap-tiap tahap penelitian dengan sarana penelitian yang tersedia. Kemudian ada kemampuan teoritis. Kapasitas keilmuan. Peneliti mengenai kemampuan peneliti menetapkan teori atau prinsip yang menjadi landasan penelitian. Terus pemilihan topik. Pemilihan topik hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah unik. Jadi supaya diminati oleh para pembaca harus unik. Yang kedua adalah bernilai.
Yang ketiga, kesatuan. Yang keempat, orisinal. Yang kelima adalah praktis. Yang keenam, kedekatan emosional. Yang ketujuh adalah kedekatan intelektual. Ya, ada 7. Sekarang kita bicarakan heuristik. Heuristik atau yang disebut dengan heuristik, mencari atau menemukan. Ini dalam bahasa Yunani itu heuristik, mencari atau menemukan. Apa itu menemukan? Proses pengumpulan data sejarah sebanyak-banyaknya terkait dengan topik yang sudah dipilih. Nah, kumpulan fakta atau informasi-informasi yang menjadi dasar bagi analisis dan interpretasi penulis yang disebut dengan menggunakan sumber sejarah. Sumber sejarah. Nah, kalau sumber sejarah berdasarkan cara mendapatkannya, berdasarkan bentuknya, ya, ada berdasarkan bentuknya, berdasarkan cara mendapatkannya, kemudian masalah yang kerap muncul. Sekarang kita bahas tentang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah itu adalah sumber tulisan, sumber lisan, sumber benda. Ada 3 sumber. Sumber tulisan adalah seperti buku, prasasti. Ya. Sumber lisan adalah sumber yang didapatkan langsung oleh para tokoh pelaku sejarah. Sumber benda adalah sumber dalam bentuk kebendaan, seperti tokoh, gambar, yaitu para tokoh terkenal, kemudian fosil, prasasti, ya, kemudian batu, patung, candi, itu yang termasuk dalam sumber benda. Kemudian berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu ada sumber data primer. Data primer berupa wawancara langsung sumber pertama atau pelaku atau saksi sejarah, dokumen asli laporan atau catatan, foto, relikwi atau benda, peninggalan, dan artefak. Jadi langsung kepada tokoh sebagai pelakunya yang diwawancarai. Itu merupakan sumber primer atau data primer. Sedangkan sumber data sekunder, informasi yang diperoleh dari buku teks, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan referensi-referensi lain, atau yang disebut dengan data kepustakaan. Berikutnya adalah masalah yang kerap muncul. Di antaranya adalah sumber sudah sangat tua, rentan, dan sudah dilupakan oleh para pembacanya. Sumber tidak boleh sembarangan dibaca. Artinya asal-asalan. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. Ini bahasanya yang berbeda-beda. Contohnya, bahasa daerah, bahasa asing. Ini yang sulit dipahami. Kemudian lebih banyak menggunakan tulisan tangan, sehingga sangat sulit dimengerti dan sangat sulit dipahami seorang peneliti. Sumber masih tertutup, belum terbuka di muka umum, masih dalam bentuk rahasia. Berikutnya adalah verifikasi atau kritik sejarah. Proses menguji keaslian dan keabsahan data. Setiap sumber dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor atau telah diinterpretasi. Kemudian verifikasi sangat berguna untuk menemukan cara. Berikutnya adalah verifikasi kritik sejarah. Di antaranya berdasarkan sifatnya, fakta, telah diyakini kebenarannya. Fakta lunak, masih memerlukan bukti yang kuat. Kemudian berdasarkan wujudnya,
fakta mental, abstrak, fakta sosial, dan situasi masyarakat. Verifikasi kritik sejarah, ada kritik eksternal, kritik internal. Kritik eksternal adalah diantaranya keabsahan, keakuratan, dan keaslian informasi atau dokumen. Apakah data awal telah diubah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan menyalinnya. Jika tanggal dan penulisan tidak diketahui, apakah ada petunjuk internal yang menunjukkan asal mulanya. Kemudian, apakah dokumen itu asli atau salinan. Ini yang disebut dengan kritik internal. Ada 4. Sedangkan kritik internal, kredibilitas atau keterpercayaan data. Apa yang dimaksud penulis dengan setiap kata atau pernyataan dalam data? Seberapa jauh penulis dapat dipercaya? Apa sebetulnya yang ingin dikatakan penulis dan bagaimana menafsirkan kata-kata digunakan penulis. Ini adalah bagian daripada kritik internal. Interpretasi. Interpretasi ada sintesis, ada analisis. Sintesis adalah terkaitan antar fakta. Analisis melihat hubungan sebab akibat. Nah, ini menarik benang merah untuk proses rekonstruksi sejarah. Supaya sejarah ini benar-benar yakin bahwa itu adalah tulisan atau fakta yang jelas, yang mempunyai satu sumber yang jelas. Historiografi. Historiografi terdiri dari historiografi historia. Ini dalam bahasa Latin. Di situ ada yaitu sejarah narasi. Jadi historiografi historia tambah grafia menghasilkan sejarah narasi atau penulisan. Historiografi proses akhir metode sejarah. Terkandung eksplanasi sejarah yang terdiri dari mengapa peristiwa itu dapat terjadi dan bagaimana akibat atau dampak dari peristiwa tersebut. Berikutnya, model penulisan dalam historiografi. Ada deskriptif naratif, ada deskriptif eksplanatif. Kalau naratif, penulisan sejarah yang kronologis tanpa suatu analisis yang lebih mendalam, tanpa menjelaskan latar belakang, kesaling terkaitan antar peristiwa, serta hubungan sebab akibat di antara tersebut. Sedangkan eksplanatif terkadang disebut model deskriptif, argumentatif, penulisan sejarah yang bukan hanya menggunakan atau menyajikan suatu peristiwa secara kronologi, tapi juga diberikan tambahan bobot analisis. Kemudian analisis menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidivisional, yakni menggunakan bantuan berupa teori dari ilmu sosial untuk mempertajam analisis suatu peristiwa sejarah. Kemudian ilmu sejarah yang diakronis, unik, dan mementingkan proses menjadi semakin lengkap dengan bantuan ilmu sosial yang sinkronis dan mementingkan struktur tersebut. Historiografi. Kalau kita lihat tentang historiografi, selain sebagai proses akhir metode sejarah, historiografi juga berarti sejarah penulisan. Sejarah atau berbagai karya penulisan sejarah dari masa lampau hingga kini atau disebutkan kontemporer. Nah, gimana diantaranya? Historiografi Indonesia. Di situ terdiri dari historiografi kolonial, historiografi tradisional, historiografi nasional, historiografi modern.
Jadi awalnya sebenarnya historiografi tradisional, kemudian kolonial, kemudian nasional, dan modern. Ini kalau kita susun secara urutan. Historiografi tradisional, ciri-cirinya bagaimana? Istana sentris, feodalisme aristokratis, subjektivitas tinggi, pertujuan untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan raja. Kemudian kelima, banyak mengandung anakronisme dalam penyusunannya. Keenam, realistis bercampur mitos. 7, sumber ditanya sulit ditelusuri. 8, regiosentris. Ini diantaranya ciri-ciri daripada historiografi tradisional. Ini seperti babat Pajajaran. Berikutnya, historiografi nasional. Ciri-cirinya apa? Neerlandosentris atau Eropa sentris, terlalu subjektif. Yang ketiga, para tokoh perlawanan Indonesia atau Bumi Putra dianggap sebagai pengkhianat dan pemberontak. Penulisan sejarah, yang keempat itu penulisan sejarah bertujuan untuk mempertahankan status quo kolonialisme di Indonesia. Ini dalam bentuk The History of Java karya Thomas Raffles. Kemudian historiografi nasional. Ciri-cirinya adalah Indonesia sentris, dekolonialisasi sejarah, bersifat politis dan ideologis. Ciri kritis dan ilmiahnya kurang diperhatikan, bertujuan membangun karakter bangsa dan membakar semangat nasionalisme. Kemudian historiografi modern, ciri-cirinya adalah merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan kaidah ilmiah atau sesuai dengan metode penelitian sejarah. Mengkritik historiografi nasional, memunculkan terobosan-terobosan baru, salah satunya memunculkan peranan rakyat kecil, wong cilik sebagai pelaku sejarah. Sekian dan terima kasih.